Pada bulan September 2024, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Pertanyaannya, apa arti kebijakan ini buat kita? Nah, apakah masih relevan untuk keputusan finansial kita hari ini? Halo semua, selamat datang di Unboxing Ekonomi. Pada episode kita kali ini, kita akan bahas efek penurunan suku bunga acuan khususnya dari Bank Indonesia terhadap kehidupan kita sehari-hari. Termasuk peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari penurunan suku bunga ini. Nah baik, seperti biasa kita mulai dari dasar ya. Sudah pada tahu apa itu artinya suku bunga acuan? Kita ulas dulu pengertian mengenai suku bunga acuan ini. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya, tujuannya sebetulnya untuk menjaga stabilitas kebijakan moneter. Tapi stabilitas kebijakan moneter itu pada akhirnya juga akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Suku bunga acuan ini seperti pedal gas ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita sedang melambat, Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunganya untuk mendorong perekonomian supaya bergerak lebih cepat. Nah, sebaliknya, kalau perekonomian sedang tinggi, misalkan inflasi sedang tinggi, pertumbuhan ekonomi juga meningkat, melebihi dari pertumbuhan yang rata-rata, nah Bank Indonesia juga punya kehati-hatian akan menaikkan suku bunganya supaya menjadi rem dan ekonomi kita bisa kembali stabil. Turunnya suku bunga juga akan bisa membuat pinjaman menjadi lebih murah. Dampak suku bunga acuan bukan hanya untuk perbankan, tapi juga untuk masyarakat. Itu sebabnya kenapa perubahan suku bunga pasti punya efek langsung ke dompet kita, terutama berpengaruh pada pembayaran cicilan kredit. Ada yang punya kredit? Ya saya juga sih. Apa saja pengaruhnya? Yuk. Pertama, penurunan suku bunga membuat cicilan KPR, kredit kendaraan, dan pinjaman lainnya menjadi lebih ringan. Contohnya, cicilan rumah yang awalnya 5 juta rupiah per bulan dengan bunga 10% turun menjadi 4,8 juta saat bunga berada di level 9%. Yang kedua, penurunan suku bunga juga membuka peluang untuk mengambil kredit baru. Bagi yang sedang merencanakan membeli rumah atau memulai bisnis, ini waktu yang tepat kita bisa pinjam ke bank karena suku bunganya mulai turun. Hanya itu sajakah? Tentu saja tidak. Terdapat pula dampak-dampak lainnya. Penurunan suku bunga juga akan mempengaruhi konsumsi dan investasi secara umum. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa kebijakan Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter itu tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi. Jadi ketika suku bunga turun, maka beberapa indikator-indikator di perekonomian secara umum seperti konsumsi rumah tangga, investasi itu juga akan meningkat. Nah, orang akan menjadi lebih berani untuk berbelanja dengan nominal yang lebih besar. Misalkan membeli kendaraan yang baru atau gadget baru. Di sisi investasi keuangan bagaimana? Biasanya kalau suku bunga lagi turun, memang suku bunga deposito pasti akan turun. Dan ini kesempatan, kemungkinan masyarakat akan berpindah ke aset lain seperti saham, reksadana yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, tapi apakah penurunan suku bunga itu ada risikonya? Ya, ada juga sih. Ya, tadi penurunan suku bunga akan membuat masyarakat berkonsumsi dengan lebih besar. Nah ini hati-hati karena bisa memicu inflasi. Kenapa bisa terjadi inflasi? Karena ketika masyarakat meminta barang lebih besar atau lebih banyak, sementara produksi itu tidak secepat permintaan masyarakat. Nah ini yang bisa membuat harga jadi naik. Karena yang minta lebih banyak, tapi barang yang tersedia relatif lebih terbatas. Nah, oleh karena itu, bijaklah memanfaatkan suku bunga rendah. Fokuskan pada tujuan produktif,
seperti memulai bisnis atau menambah aset investasi. Bukan sekedar konsumsi yang tidak penting. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Penurunan suku bunga adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Namun perlu diingat, tetap penting untuk melihat risiko dan memanfaatkan peluang ini dengan strategis. Terima kasih sudah menyimak. Kalau mau tahu lebih banyak soal kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke kehidupan kita, ikuti terus ya Unboxing Ekonomi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.